Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Berbicara tentang pemurnian obat gila-gilaan Langtian, Longgi bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Sehingga Xiaoyan tertawa dan bertanya, bagaimana dengannya sekarang? Apakah dia memberikan cinta jiwa dan menembus kelas 6? Longyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah. Saya pikir dia akan memberikan cinta jiwa dan menunggu untuk menyerap 2 pil guntur kelas 6. Tapi dia tidak menyempurnakannya lagi dan malah menyerap inti sihir. Dia juga bilang, merasa doginya kurang dan tidak bisa selalu mengandalkan saya untuk melahap pil guntur. Jadi dia harus menyerap inti sihir dulu untuk mencapai bintang 6. Ayah bilang dia orang seperti itu. Waktu dia menyempurnakan pil tingkat rendah, saya membantunya melahap pil guntur. Sekarang dia ingin menyempurnakan pil tingkat tinggi dan dia bilang tidak bisa selalu mengandalkan saya. Xiaoyan tertawa lebih keras. Setelah tertawa dia berkata, Longyi, Langtian benar. Dia harus meningkatkan levelnya dulu. Kalau tidak, dia akan kekurangan dogi saat menyempurnakan pil tingkat 6. Lagi pula, apa yang akan dia lakukan kalau Anda tidak ada di masa depan? Hanya menyempurnakan pil tingkat rendah? Tapi Longyi masih kesal. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Mendengarnya saja membuat saya marah. Xiaoyan terhibur dengan kekanak-kanakan Longyi. Dia tiba-tiba teringat bahwa Qiu-Qiu juga ada di ruang alkimia Langtian dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Longyi. Hei, bukankah Qiu-Qiu diurus oleh Xiaoqi? Kenapa dia diurus oleh Langtian? Xiaoyan tak menyangka kalau membicarakan Qiu-Qiu, Longyi akan lebih kesal daripada membicarakan Langtian. Anak kecil itu sangat menyebalkan. Sejak sehari setelah Anda memisahkan diri, ketika Ibu Qi meminta saya untuk mengurusnya, dia terus memaksa saya untuk mengurusnya. Dia mengikuti saya kemana-mana, sehingga saya tidak bisa menyingkirkannya. Pada titik ini, Longyi tiba-tiba tertawa. Tapi saya menemukan cara untuk mengatasinya. Makhluk kecil ini, seperti Langtian, juga seorang fanatik dan maniak obat. Langtian memberikan obat dan ia minum obat. Saat saya pergi ke tempat Langtian, ia juga mengikuti saya. Begitu saya masuk, matanya berbinar, dan ia mengendus sana-sini seolah-olah disuntik darah ayam. Saya tahu ia suka pil, jadi saya meminta Langtian untuk memberikan ramuan standar kelas 3 untuknya. Tapi siapa sangka, ia tidak akan memakannya sedikit demi sedikit, seperti yang ia lakukan dengan pil yang ia simpan sebelumnya. Malahan ia menjejakkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Ayah tidak melihatnya seperti itu. Ia bersendawa, masih menjejakkan pil. Lalu ia tertidur dengan toples pil di lengannya, meneteskan air liur. Dan kemudian setelah bangun, ia mulai makan seperti itu lagi. Bahkan Langtian bersendawa dan mual hanya melihatnya. Saya akan muntah jika terus mengatakan itu. Mendengarkan penjelasan Longyi yang gamblang tentang Qiu-Qiu, Xiaoyan menahan senyum, menatap Longyi dengan ekspresi yang agak aneh. Setelah Longyi selesai, ia merangkul bahu Longyi dan berkata dengan penuh arti. Longyi, Qiu-Qiu masih muda. Ia tidak akan seperti ini saat ia dewasa nanti, karena dia senang bersama Anda. Ketika Anda punya waktu, mainkan dan rawatlah dia. Jangan menertawakannya dan mengganggunya. Baik. Longyi segera menahan tawanya dan mengangguk berat. Baiklah, saya akan mulai memberikan obatnya. Anda bisa tinggal di mana saja dan menyerap guntur pil itu. Setelah selesai berbicara, cincin Xiaoyan penyimpanan menyala dan resep kelas 6 yang diberikan Zhen Bufan kepadanya, beserta setumpuk besar ramuan yang telah disiapkan, melayang di udara di atas sisi kanan kuali Yanmo. Mengambil resep dan membacanya dengan seksama. Mengingat proses pemurniannya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengirimkan semburan api surgawi ke dalam kuali. Api itu langsung berkobar di dalamnya, seperti matahari ungu merah yang menyala-nyala. Apakah kekuatan api surgawi meningkat?
Suen menatap tajam ke arah api surgawi yang menyala-nyala, namun terkendali dengan kuat. Dia menyadari bahwa warna ungu merahnya menjadi semakin memikat. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan aura kuat yang tak dapat dijelaskan di dalam api surgawi. Aura itu tidak ganas, melainkan diwarnai aura iblis. Bukan aura yang menyeramkan, melainkan aura yang membawa kekuatan dan niat membunuh, bahkan agak beresonansi dengan dokinya saat ini. Saya tidak pernah menyangka seni iblis akan membawa perubahan seperti itu pada api surgawi. Berkat peningkatan api surgawi setelah mencoba memurnikan beberapa bahan obat, teknik Suen mulai menjadi santai, lalu bebas. Satu persatu, berbagai bahan obat terbang ke dalam tungku Yanmo di bawah selubung doki dan berubah menjadi bola-bola cairan obat sebening kristal di bawah nyala api. Formula obat tingkat 6 yang dikirim Zen Pufan yang disebut Pelhui menggandakan kecepatan pemulihan doki. Ini adalah ramuan pemulih doki tingkat tinggi. Setelah seorang doki mencapai level bintang 5, dokinya akan berlipat ganda beberapa kali lipat dari level bintang 4. Lebih lanjut, pada setiap level berikutnya, doki meningkat secara eksponensial. Dari 6 menjadi 7, menjadi 8 bintang. Doki instan yang dipulihkan oleh cairan Kingling hanyalah setetes air di lautan bagi doki tingkat tinggi. Tidak lagi cukup untuk mengisi kembali doki mereka selama pertempuran. Oleh karena itu, Kaisar Do tingkat tinggi, terutama yang di atas bintang 6, bergantung pada ramuan yang mempercepat pemulihan doki ketika doki mereka habis. Pilhui adalah ramuan yang paling umum digunakan dan merupakan ramuan tingkat 6 tingkat tinggi yang digunakan oleh alkemis tingkat 6 untuk mencapai level ke-7. Namun meskipun merupakan ramuan tingkat 6 tingkat tinggi, ramuan ini hanya sedikit lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil cinta jiwa. Setelah percobaan sebelumnya gagal karena kelalaian kecil Xiaoyan, melalui penyempurnaan yang cermat berhasil menyempurnakan satu. Setelah itu ia menjadi semakin mahir dalam hal itu, setiap kali lebih halus dari yang terakhir. Dengan tingkat keberhasilan yang meningkat, ketika semua bahan untuk menyempurnakan pil hui habis dan melihat sebotol besar sekitar 50 pil hui putih mutiara, Xiaoyan dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia dapat terus menyempurnakan pil tingkat 7 dan merobos ke tingkat alkemis tingkat 7. Dengan api surgawi yang kuat dan kekuatan jiwa dari tingkatan kehendak tingkat akhir, hal itu tentu tidak sulit. Melirik Longyi yang duduk bersila dengan mata terpejam di sudut, menyerap kilat huntur. Tubuhnya berkiluan dan kilat. Aura dan dokinya perlahan meningkat. Xiaoyan mengeluarkan resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua dan mengeluarkan 2 resep kelas 7. Kaisar Iblis Tua hanya memiliki 2 resep kelas 7. Pil pemulihan dewa yang meningkatkan pemulihan doki 4 kali lipat. Pil kekuatan peledak yang memiliki efek yang sama dengan pil Huntian, meningkatkan kekuatan secara signifikan selama masa pakaiannya, tetapi juga memiliki efek samping yang signifikan. Setelah efeknya hilang, terjadi pelemahan selama 1 jam, mengurangi kekuatan hingga 1/5 dari tingkat normalnya. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihat kedua resep ini, tetapi matanya masih berbinar kagum. Seolah-olah resep itu benar-benar dari koleksi Kaisar Iblis Tua. Kemanjurannya sungguh menakjubkan. Meskipun pil pemulihan dewa 1 tingkat lebih tinggi daripada pil hui, efektivitasnya 4 kali lipat jauh melampaui pil hui, jauh melampaui perbedaan 1 tingkat. Menyebutnya sebagai obat ajaib penyelamat nyawa dalam keadaan darurat bukanlah hal yang berlebihan. Pil kekuatan peledak di sisi lain adalah pengganti pil Huntian yang diperuntukkan bagi dodi tingkat tinggi. Huntian dan pada akhirnya terlalu rendah kualitasnya. Meskipun efektif melawan dodi di bawah bintang 5, pil ini kurang efektif melawan dodi di atas bintang 5, terutama yang di atas bintang 6. Jika Xiaoyan dan rekan-rekannya memiliki pil kekuatan peledak ini selama pertempuran melawan Lanyang dan selusin istana obat lainnya di Gunung Qinrin 5 cincin,
Meskipun mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan Lan Yang dan yang lainnya. Xiaoyan yakin dia bisa menghancurkan semuanya kecuali Lan Yang. Namun mata Xiaoyan berkedut saat berbinar. Ini karena bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan 2 ramuan ajaib tingkat 7 ini sungguh luar biasa. Memurnikan pil Shenfu tidak hanya membutuhkan 3 buah kehidupan tetapi juga 1 inti sihir tingkat 7 yang masing-masing beratribut air dan kayu. Memurnikan pil kekuatan pendek tidak hanya membutuhkan bahan-bahan obat pil huntian, tetapi juga buah sihir petir tingkat 7 dan masing-masing 1 atribut api dan emas. Dan jumlah inti sihir tingkat 7 saja jauh di luar jangkauan rata-rata orang. Terlebih lagi mereka sulit diperoleh di pasaran. Jika Zeni belum mulai mendapatkannya, semakin banyak inti sihir tingkat tinggi semakin baik. Baik untuk memurnikan maupun untuk diserap dan ditinggalkan. Levelnya oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan begitu yakin mencapai tingkat ke-7 kali ini. Kaisar Iblis Tua, 2 formasi obat tingkat 7. Kesayangan Anda akan segera mendapatkan kembali kejayaannya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan dengan pikiran ramuan-ramuan terbang keluar dari cincin penyimpanannya, melayang dalam 2 tumpukan di udara di kiri dan kanan kuali kayu api. Mari kita sempurnakan pil kekuatan peledak dulu. Segera Xiaoyan menjentikkan jari-jarinya di udara. 2 aliran doki menyapu salah satu ramuan yang dibutuhkan untuk pil kekuatan peledak ke dalam kuali kayu api. Api di dalam kuali langsung berkobar, memurnikan ramuan itu menjadi genangan cairan obat. Namun ketika semua cairan obat menyatu, sebuah ledakan keras meletus dari kuali. Sambil menatap bagian dalam kuali yang hangus, Xian menggelengkan kepala dan merenung. Memurnikan ramuan tingkat 7 jauh lebih sulit daripada tingkat 6. Tadi, saya tidak melepaskan kekuatan jiwa saya dengan cukup stabil dan saya gagal. Setelah merangkum pengalamannya, Xiaoyan mengumpulkan pikirannya dan mulai memurnikan untuk kedua kalinya. Namun ledakan-ledakan pemurnian yang gagal akan bergema di ruang alkimi secara berkala. Setelah menyerap gemuruh ramuan itu, Longyi duduk di sudut, mengamati dengan gugup, menunggu dengan cemas, diam, takut, mengganggu Xiaoyan. Akhirnya, setelah 4 kali gagal pada percobaan kelima, wajah Xiaoyan perlahan melunak dari cemberut menjadi lembut, lalu berubah menjadi ekspresi gembira. Sebuah pil kekuatan peledak berwarna kuning merah, lalu merah kuning, terbentuk. Aroma obatnya yang kaya memenuhi ruangan. Selamat ayah, Anda sekarang telah mencapai tingkat 7. Longyi tertawa terbahak-bahak, bangkit dari tempat duduknya, keluar dari ruang alkimia dan melayang ke udara. Menghadapi gemuruh pil guntur tingkat 7, kekuatan guntur pil tingkat 7 yang jauh melampaui tingkat 6, dilahap habis oleh Longyi, yang berubah menjadi naga petir emas 9 mendalam, hanya dalam 2 atau 3 tegukan. Blade Longyi yang bersinar dari langit segera duduk bersila untuk menyerap energi. Xiaoyan meletakkan pil kekuatan peledak ke dalam botol giok. Tatapannya terpaku pada 2 tumpukan ramuan obat yang tergantung di sana. Rasa sakit hatinya terhadap ramuan itu tidak diredakan oleh kegembiraan atas keberhasilannya. Matanya berkedut dan dia ragu-ragu. Saya baru berhasil 1 setelah menyempurnakan 5. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Haruskah saya melanjutkan penyempurnaan? Melirik Longyi yang sedang menyerap guntur pil dan merenungkan pentingnya kedua pil itu bagi tim inti. Ia memutuskan untuk melanjutkan penyempurnaan dan menghabiskan kedua tumpukan itu. Saya sungguh tak percaya tingkat keberhasilannya akan selalu serendah ini. Semburan api surgawi meletus sekali lagi di dalam kuali kayu api, mengubah bahan obat menjadi gumpalan cairan obat, memurnikan bahan obat. Seperti halnya kultivasi, tidak mengenal waktu. Ketika bahan obat di udara di sekitar kuali kayu api benar-benar kosong, hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Meskipun tingkat kegagalannya telah menurun secara signifikan, masih setinggi 30%. Xiaoyan meratapi bahan obat yang terbuang akibat penyempurnaan yang gagal.
Di satu tangan ia memegang botol giok berisi pil pemulihan ilahi dan pil kekuatan peledak, meratapi biaya yang sangat besar untuk menyempurnakan ramuan kelas 7 ini. 10 pil pemulihan dewa. Nah, masing-masing satu untuk Mu'er, Longyi, Xiuzhan, Nan Erming, Feng Feng, dan Ziying. Sisanya 4. Berikan masing-masing satu untuk kakak tertua dan tetua keempat. Dan saya akan menyimpannya 2 untuk diri saya sendiri. 7 pil kekuatan peledak. Cukup untuk Mu'er, Longyi, Xiuzhan, Nan Erming, Feng Feng, Ziying, dan saya. Xuan berpikir dalam hati ketika melihat Longyi yang baru saja menelan pil guntur, menukik masuk. Ia mengeluarkan pil kekuatan peledak dan pil pemulihan dewa. Kemudian dia melemparkannya ke arahnya. Longyi, 2 ini milik Anda. Kemudian sambil menyimpan kedua botol giok itu, ia bertanya kepada Longyi sambil tersenyum. Bagaimana rasa pil guntur kelas 7? Mata emas Longyi tiba-tiba berbinar gembira. Jauh lebih kuat daripada pil kelas 6. Lalu dengan tatapan tajam ia berkata, Ayah, mungkin sebelum saya selesai menyerap 17 pil guntur tingkat 7 ini, saya akan mencapai puncak bintang 6 dan bahkan mungkin melampaui Anda. Lebih baik dari saya. Xuan tertawa terbahak-bahak. Semakin kuat diri Anda, semakin bahagia saya. Dan saya tidak sabar menunggu Anda melampaui saya. Xuan tidak memberitahu Longyi bahwa kotak giok yang ia buka setelah mencapai puncak bintang 6 kemungkinan besar berisi 2 api surgawi. Kalau begitu, seraplah perlahan-lahan di sini. Setelah memberi instruksi pada Longyi, dia buru-buru berpamitan kepada Longyi dan bergegas ke ruang latihan untuk menyerap inti sihir. Setelah menyempurnakan ramuan, doke dan kekuatan jiwanya telah terkondensasi. Sudah waktunya bagi Xuan untuk menyerap inti sihir dan mencapai puncak bintang 6. Di ruang latihan, cincin penyimpanan inti sihir di jari Xuan berkelebat. Dan setumpuk besar inti sihir bintang 6 dengan berbagai bentuk menumpuk di hadapannya. Dan gairah membara mempuncak di mata Xuan. Ia hendak mengungkap rahasia kotak giok dan ketangguhan tablet batu itu. Jadi dia tak mampu menahan kegembiraannya. Xuan mengaktifkan garis keturunan iblisnya, menyelimuti 3 inti sihir bintang 6 dengan dokinya sekaligus. Saat inti sihir bintang 6 yang terkuras ki asal kaisar menumpuk di sekitar Xuan. Fluktuasi aura dan dokinya perlahan menguat. Akhirnya, aura Xuan melonjak, dokinya melonjak. Tak lama kemudian, bagaikan banjir yang menerobos pintu air, gelombang doki yang dahsyat meletus dari Xuan, membawa semua inti sihir ke sekitarnya menuju dinding ruang latihan. Puncak bintang 6, sebuah terobosan. Xuan berdiri dengan penuh semangat, mengembuskan nafas, dan merasakan doki mengalir deras di sekujur tubuhnya. Ia dengan bersemangat mengeluarkan kotak giok misterius itu. Tangannya gemetar saat menatapnya dengan penuh semangat. Segera dia mengambil beberapa nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Kemudian pikiran Xuan pun bergerak. Doki puncak 6 bintang dan api surgawi ungu merah secara bersamaan melonjak dari telapak tangannya, menyelimuti kotak giok tersebut. Ia menyalurkan kekuatan api surgawi, kemudian meningkatkan keluaran dokinya. Dan beberapa retakan halus mulai muncul di permukaan kotak giok. Ia menyalurkan lebih banyak kekuatan api surgawi, meningkatkan keluaran dokinya lebih jauh lagi. Secara bertahap, di bawah aliran kekuatan api surgawi yang terus-menerus, dan di bawah tatapan cemas Xuan, disertai serangkaian suara berderak. Retakan di permukaan kotak giok tersebut perlahan melebar, dan kotak giok tersebut mulai bergetar pelan. Mengintip melalui celah-celah itu, Xuan hanya bisa samar-samar melihat cahaya berkilauan di dalamnya, seolah terhalang oleh lapisan aliran udara. Dia terus menyalurkan kekuatan api surgawi. Setelah sekitar 1 batang dupa, kotak giok yang retak itu berhenti bergetar dan suara retakannya mereda. Buka untuk saya. Xuan menahan kegembiraannya dan menggoyangkan telapak tangannya sedikit. Kotak giok itu pecah, memancarkan 2 sinar cahaya yang mencemerlang.
Sioyan menyipitkan mata, menatap tajam apa yang dipegangnya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dua api melayang di atas telapak tangannya. Satu berwarna merah menyala dan melaluinya. Seekor ponik hantu samar-samar terlihat. Saat ponik itu dengan santai membentangkan sayapnya, cahaya merah menyala menari-nari di langit. Yang lainnya adalah cahaya yang lebih lembut, seperti cahaya bulan yang redup, namun memiliki sensasi dingin yang membuat Sioyan bergidik. Ya Tuhan, itu adalah api kelahiran kembali peringkat ke-11 dan api es dingin agung berperingkat ke-8 di peringkat api surgawi. Sioyan hampir berteriak kaget, meskipun ia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Karakteristik kedua api ini begitu jelas sehingga Sioyan mengenali nama mereka sekilas, dan hatinya sudah dipenuhi kegembiraan. Sambil menatap tajam kedua api surgawi itu, Sioyan mengeluarkan tablet batu tak terhancurkan. Kota Gyo itu berisi dua api surgawi peringkat tinggi. Jadi apa yang ada di dalam tablet batu tak terhancurkan ini? Sioyan berpikir riang, memanggil penguasa abadi api surgawi dan menghantamkannya dengan ganas ke lempengan batu. Sial! Percikan api berterbangan tetapi lempengan batu itu tetap tak bergerak. Apakah ini benar-benar tak bisa dihancurkan? Mulut Sioyan berkedut liar, matanya berkilat kejam. Saya tidak percaya seorang master bintang 6 puncak tidak bisa menghancurkan tablet batu ini. Sioyan mengayunkan penguasa abadi api surgawi ke bawah lagi hingga 1000 kaki. Tapi Sioyan tidak tahu berapa kaki yang telah ia hantam, namun hanya selapis lempengan batu yang terkelupas. Terbuat dari bahan apa ini? Keras sekali. Sioyan menyeka keringat di dahinya, matanya berkedut saat menatap lempengan batu di hadapannya. Sial, saya sungguh tak percaya. Jika 1 bulan tak berhasil, maka setahun. Jika 1 tahun tak berhasil, maka 10. Akan saya lihat berapa lapis kulit batu yang akan dihilangkan. Setelah mengatur nafas beberapa saat, Sioyan mengangkat kembali penguasanya, siap untuk menurunkannya. Namun pada saat itu, lempengan batu yang tak hancur sekeras apapun ia pukul dan tebas, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dengan serangkaian suara berderak, pecahan-pecahan puing perlahan melayang pergi, membuat Sioyan tertegun. Akhirnya mereka melayang di udara, masing-masing terpisah oleh jarak. Cahaya redup menghubungkan mereka, perlahan-lahan terjalin menjadi lingkaran cahaya yang perlahan menyebar. Pada saat yang sama, kilatan cahaya yang lebih redup berkumpul dari segala arah, menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Sepertinya batu-batu yang hancur itu mengumpulkan energi misterius. Ini, Sioyan menatap pemandangan itu dengan takjub. Rasanya familiar, namun ia tidak yakin. Jadi dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih sepotong puing. Tepat saat ia hendak meraihnya, raungan rendah meletus dari formasi puing, seperti guntur yang teredam sebelum hujan badai musim panas. Sioyan segera menarik tangannya, dengan waspada mengamati formasi puing yang aneh itu. Potongan-potongan puing mulai perlahan menyatu, membentuk bongkahan batu berbentuk manusia yang Sioyan perhatikan. Setelah mengamatinya dalam diam beberapa saat, Sioyan tertawa terbahak-bahak. Saya tak percaya, sungguh tak percaya. Pantas saja lempengan batu ini luar biasa kerasnya. Ternyata itu bukan batu sama sekali, melainkan segeroh. Dan segeroh ini tanpa kesadaran. Saat itu hati Sioyan seakan melayang dari neraka yang menyemburkan magma ke surga dengan bunga yang bermekaran. Seluruh sel tubuhnya bersorak kegirangan. Namun kemudian sesuatu menyadarkannya. Itu tidak benar. Ia cepat mundur 2 langkah, memegang penguasa abadi api surgawi di dadanya. Kemudian dia mengamati bongkahan batu itu dengan waspada dan bingung. Kalau dia tidak memiliki kecerdasan, dari mana datangnya raungan tadi? Tapi bagaimanapun saya menyelidikinya, tapi tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kesadaran. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Sioyan menahan kegembiraannya dan tidak bertindak gegabah. Setelah beberapa saat melihat bongkahan batu itu tetap tidak bergerak, ia pelan mendekatinya dengan hati yang gemetar dan menyentuhnya dengan lembut.
Kemudian rasanya dingin saat disentuh dan bongkahan batu itu tetap tidak bergerak. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kesadaran. Xiaoyan menekan telapak tangannya ke bawah dan perlahan menyuntikkan dokinya ke dalamnya. Namun begitu dia melakukannya, segera bongkahan batu itu mengeluarkan raungan pelan. Seolah-olah itu adalah provokasi dari Xiaoyan. Jadi Xiaoyan segera menarik tangannya. Namun bahkan setelah ia melakukannya, bongkahan batu itu tetap tidak bergerak. Jadi Xiaoyan berkata dengan getir, "Saya tidak peduli Anda memiliki kesadaran atau tidak. Saya akan melahap Anda sebentar lagi. Dan kalaupun Anda memiliki kesadaran, Anda akan lenyap." Namun Xiaoyan segera merasa bimbang. Dua api surgawi, satu segel roh. Mana yang harus saya lahap atau serap dulu? Segel roh dulu. Benda ini terkadang sadar, terkadang tidak. Mari kita lihat apa yang terjadi. Setelah pikirannya bulat, dokinya melonjak keluar seperti air pasang, melahap segel roh di batu berbentuk manusia itu. 10 hari kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya, penuh kegembiraan. Ia mengira itu hanyalah segel spiritual yang digunakan sebagai prasasti oleh Kaisar Do Bintang 9 kuno, yang berpangkat rendah. Tapi dia tidak menyangka itu adalah segel menggelar peringkat ke-16. Legenda mengatakan bahwa segel menggelar terbentuk dari gemuruh pertama langit dan bumi terbentuk. Segel itu luar biasa kuat. Tak heran ia meraung dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk merenung. Saat itu, ia menemukan sepotong lumut segel roh di pasar Taobao. Lalu mengetahui asal-usulnya yang mengarah pada semacam fata morgana. Penemuan 3 keajaiban dalam satu gua saja sudah merupakan kejutan besar. Tetapi ia juga secara tak terduga menemukan 2 api surgawi dan sebuah segel roh. 3 api surgawi, 2 segel roh, dan sebuah roh hantu. Siapa yang akan percaya pertemuan luar biasa seperti itu? Sebelumnya ia hanya menganggapnya sebagai keberuntungan. Sekarang, setelah mengetahui kejadian-kejadian ini, apakah ia masih menganggapnya sebagai keberuntungan? Bukankah dosian itu semua yang telah diatur dan dipersiapkan untuknya? Bahkan sejak kembali dari Gunung Qinlin 5 cincin, ia telah mengingat setiap detail perjalanannya dari benua Doki hingga saat ini. Terus-menerus bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin saya, setelah berkelana dari bumi ke benua Doki, terlahir kembali dalam keluarga Xiao, rumah bagi Kaisar Giok kuno Tousei. Bagaimana mungkin saya, yang baru saja menguasai teknik pembakaran yang pertama dari seni surgawi 8 ekstrim, begitu diidam-idamkan oleh musuh-musuh yang kuat. Dan bagaimana mungkin Zanlo dengan wujud roh Yalo membantunya melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, benua Doki dipenuhi dengan makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ia seberuntung itu telah mengumpulkan semua api aneh di benua Doki? Mengapa? Setelah membiarkan nalurinya mengambil alih dan melakukan tindakan seperti itu, ia malah berakhir dengan seorang istri Ratu Medusa yang kebetulan adalah ular piton penelan langit yang mampu mengaktifkan garis keturunan ponik api. Mengapa ia mampu menyelamatkan Qinglin, sang gadis suci iblis? Mengapa bahkan naga guntur misterius 9 surga, sebuah roh surgawi, dipadatkan oleh kebaikannya? Mengapa ia mampu mencapai tahap Dodi di benua Doki, di mana energi sumber kaisar telah terkuras dan tak seorang pun telah mencapai tingkat Dodi selama ribuan tahun? Apakah itu hanya karena kegigihannya sendiri? Mengapa? Setelah tiba di benua Dodi, Longgi segera menyusul. Apakah pagoda Shinchan Suling dan Zanlo datang kepadanya? Mengapa Yanlo bisa memberinya yang seorang manusia? Garis keturunan ras iblis dan monster. Mengapa api surgawinya sendiri bisa membangkitkan roh api yang tampaknya dimiliki para dosen? Setelah retret ini, dengan petunjuk samar Zanlo, semua keraguannya terjawab. Ini pasti telah diatur oleh dosian. Seperti kata pepatah, ada takdir. Dengan pengalaman seperti itu, ia semakin mempercayainya. Apa yang disebut kehendak surga adalah kehendak makhluk kuat yang dapat sepenuhnya
mengendalikan takdirnya. Namun ia masih bingung di dalam hatinya. Apa tujuan dosen itu bersusah payah mengatur semua ini untuknya? Ada banyak orang yang lebih berbakat, lebih bekerja keras, dan lebih ulet daripada dirinya. Jadi mengapa dia? Karena Xiaoyan tidak bisa memahaminya dan tidak bisa menebak. Jadi ia berhenti berpikir dan menebak. Xiaoyan yang hampir mati rasa karena begitu banyak petualangan, hanya ingin tahu syaat ini. Bahkan tempat pemakaman raja, Kaisar Iblis tua, tidak dapat kehormatan untuk menyimpan 6 keajaiban ini. Siapakah pemilik ilusi saat itu? Mungkin Zhanlo tahu. Haruskah saya bertanya pada Zhanlo? Lupakan saja. Bukankah Zhanlo mengatakan bahwa di masa depan jangan bertanya apapun kecuali masalah kultivasi. Jadi lebih baik tidak bertanya. Pada saat ini, Xiaoyan sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat 2 api langit yang melayang di depannya, ia tak bisa menahan rasa tidak puas. Mengapa ada 2 api surgawi dan 1 segeroh? Seandainya saja api surgawi berkurang 1 dan segeroh bertambah 1, seni surgawi 8 ekstrim bisa maju lagi, dari tingkat niat ke tingkat dunia. Seni surgawi 8 ekstrim terdiri dari pertama kehendak, kedua dingin, ketiga kekuatan, keempat guntur, kelima iblis, keenam sihir, ketujuh jiwa, dan kedelapan transformasi. Hanya kekuatan ketiga yang merupakan tingkat niat. Sihir keenam adalah tingkat dunia, dan transformasi terakhir adalah tingkat suci. Teknik kultivasi ini selalu menjadi duri dalam daging Xiaoyan. Dia tahu bahwa setiap keterampilan bertarung yang dimilikinya adalah tingkat dunia atau tingkat kuasi suci. Bahkan keterampilan bertarung jiwanya Chang Qianhan yang masih belum dia ketahui tingkatannya, pasti setidaknya tingkat dunia menengah atau lebih tinggi. Hanya demi surgawi 8 ekstrim ini yang saat ini berada di tingkat kehendak. Jadi bagaimana dia bisa puas dengannya? Harus diakui ide Xiaoyan sungguh luar biasa. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan bahkan item 3 keajaiban tingkat rendah pun akan menjadi berkah. Namun dia masih pilih-pilih dan mengeluh. Malahan Xiaoyan langsung menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya saya tidak terlalu penasaran dengan hal-hal itu. Sekarang bukan hanya saya tidak berasa berhasil, tapi saya bahkan tidak bisa bersemangat mendapatkan hal sehebat ini. Saya tidak akan memikirkan hal-hal ini lagi, karena saya akan melakukan apa yang perlu saya lakukan. Kalau tidak, apa asiknya? Dengan pikiran ini, dokinya melonjak dan ia hendak melepaskan api surgawi. Namun fluktuasi dokinya langsung menghentikannya. Ia menatap kedua api surgawi itu dengan takjub, kemudian mengerutkan kening. Fluktuasi doki ini sangat dangkal. Setelah menembus puncak bintang 6 dan menyerap segeroh peringkat ke-16, rasanya saya hampir mencapai bintang 7. Jika saya bisa menelan dan menyerap 2 api surgawi lagi, saya tidak hanya menembus bintang 7. Saya bahkan bisa mencapai pertengahan bintang 7. Dan ini tidak akan berhasil. Jelas jika meningkatkan dokinya secara gegabah sebelum mencapai titik jenuh akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tapi Xiaoyan telah kehabisan bahan obat untuk memurnikan pil. Jadi ia memutuskan untuk fokus melatih kemampuan bertarungnya. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berlatih teknik pengendalian doki yang diajarkan oleh senior Feng Lingzi. Setelah memutuskan, Xiaoyan memasukkan kembali kedua api surgawi ke dalam kotak giok dan mengabdikan dirinya untuk berlatih mengendalikan dokinya. Selama retret Xiaoyan, benua Dodi ramai dengan aktivitas. Dimanapun orang-orang berada, kata-kata yang sama dapat terdengar pil peremajaan. Meskipun pil peremajaan tampaknya memiliki keajaiban yang tak terbatas, memicu gelombang permintaan di seluruh benua Dodi. Setiap lelang terasa seperti festival besar. Dengan kerumunan yang gembira, gugup dan bersorak-sorai memadati setiap layar yang tersinkronisasi. Mereka yang terdiri dari tanah bagaikan lautan manusia. Mereka yang melayang di udara bagaikan gunung manusia. Sorak-sorai, raungan, dan desahan bergema tanpa henti.
Meskipun Jen Buffon menaikkan harga tingkat balai lelang hingga mencengangkan, tiket tetap sulit didapat. Setiap sesi penuh sesak membuat orang-orang berseru. Banyak sekali orang kaya. Ini gila. Saya menjual begitu banyak barang bagus. Saya pikir saya kaya, tapi saya bahkan tidak mampu membeli tiket. Setelah makan malam, topik yang paling banyak dibicarakan adalah pil permajaan dan buah kehidupan. Ketika semua orang ingin keluar dan berlatih bersama, mereka selalu berkata, "Ayo, saya dengar ada buah kehidupan di daerah itu." Beberapa wanita cantik yang biasanya sombong bahkan berteriak, "Siapapun yang memberi saya pil permajaan, saya akan mendonorkan darah saya kepadanya dan menjadi wanitanya seumur hidup." Atau sebagai alternatif yang lebih halus, "Siapapun yang memberi saya buah kehidupan, saya akan menjadi wanitanya sesuai perintahnya." Wanita dan pria menjadi heboh. Setiap lelang pil permajaan edisi terbatas memicu kehebohan, membakar separuh benua Dodi. Bahkan di hari-hari ketika tidak ada pil permajaan yang dilelang, balai lelang itu sangat ramai. Balai lelang dibanjiri orang yang menawarkan berbagai macam harta karun langka dan barang langka. Ada aliran ramuan obat berkualitas tinggi, elixir, resep, wali obat, teknik bertarung, teknik inti sihir, senjata, kulit binatang, dan material langka. Bahkan api binatang tingkat rendah dan 3 barang langka itu pun dicari. Bahkan orang sependiam Jenny pun tak kuasa menahan senyum. Jenny tak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang-barang mewah apapun yang mungkin dibutuhkan Xiao Mansion. Menawarkan harga yang wajar kepada para penjual dan langsung membelinya. Namun dengan begitu banyak barang mewah, bahkan Xiao Mansion, keluarga terkaya di negeri ini, terus-menerus mengeluh kekurangan dana. Jenny terpaksa meminta uang muka kepada Jen Buffon atas keuntungan pil permajaan, yang membuatnya marah. Bahkan Jen Buffon berseru, "Dasar brengsek, Anda bahkan tidak bilang akan mengumpulkannya untuk ayah Anda." Ia lalu dengan riang menjawab, "Cetak saja pembayarannya di rekening aliansi pedagang dan potong saja dari bagian keuntungan Xiaoyan nanti." Sementara sebagian orang bersuka cita, sebagian lainnya khawatir. Sementara aliansi pedagang meraup untung besar dari kegilaan pil permajaan yang diatur dengan cermat ini dan mendapatkan popularitas yang luar biasa. Istana obat terdampak signifikan oleh kegilaan tersebut. Penjualan pil kelas menengah dan atas mereka anjlok, terutama yang membutuhkan buah kehidupan. Jadi ini merupakan pukulan telak. Apa yang bisa saya katakan pada Anda? Xiaoyan dan aliansi pedagang sudah bergabung untuk melawan. Anda bahkan belum tahu bagaimana Lan Yang dan yang lainnya gagal. Di aula istana obat, kobaran api yang menerangi dinding menciptakan bayangan suram di wajah kepala istana obat. Para pejabat tinggi istana obat berdiri di bawah. Ekspresi mereka muram. Bukan karena penyelidikan mereka kurang menyeluruh, melainkan karena setiap jejak pertempuran telah terhapus sepenuhnya. Bahkan mata-matanya dibantai, membuat mereka tidak punya cara untuk memulai. Tetua kedua menguatkan diri dan berkata, "Saya selalu percaya bahwa Xiaoyan dan kelompoknya sama sekali tidak bisa menghabisi tim Lan Yang. Pasti ada yang membantu mereka." "Omong kosong," seru kepala istana obat. Matanya tertuju pada tetua kedua. "Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka tahu tentang tindakan istana obat kita? Dan faksi mana yang berada di balik ini?" Ini tetua kedua tidak berani menatap kepala istana obat yang murka. Ia menundukkan kepala dan bergumam, "Ini tanpa bukti, Anda bahkan tidak bisa menyimpulkan," tegur kepala istana dan lalu menambahkan, "Biar saya analisis untuk Anda. Satu-satunya yang bisa membantu Xiaoyan adalah aliansi pedagang dan klan iblis darah." Keberadaan aliansi pedagang tersebar di seluruh benua. Kemungkinan besar aliansi menemukan Lan Yang dan rekan-rekannya. Dan berdasarkan rute mereka mungkin memutuskan bahwa mereka menuju Xiaoyan. Dan dengan demikian memberitahu Xiao Mansion. Pada titik ini, kepala istana obat mengerutkan kening. Meskipun ini tampak mengada-ngada, itu satu-satunya penjelasan yang mungkin.
kecuali ada pengkhianat di dalam barisan kita. Ia melirik para pejabat senior lalu menatapnya dengan tatapan menenangkan. Tapi kalian semua telah mengikuti saya selama bertahun-tahun dan saya tidak percaya kalian akan mengkhianati saya atau istana obat. Karena Xiaoyan tidak bisa memberikan keuntungan apapun kepada kalian. Tetua Agung berkeringat dingin, pikirannya tertuju pada Holly. Namun ia segera menepis kecurigaannya. Holly telah terluka parah oleh Xiaoyan dan nyaris mati. Istana obat bahkan telah pergi ke tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan menarik kesimpulan. Lebih lanjut, ia sangat yakin bahwa rasa terima kasih Holly kepadanya tulus, sehingga ia yakin bahwa Holly tidak membocorkan informasi tersebut. Jadi dia mengulangi. Analisis kepala istana benar. Ia kemudian mengingatkan, kita tidak bisa mengesampingkan aliansi bayangan. Meskipun mereka juga disewa untuk membunuh Xiaoyan, mereka melakukannya hanya demi uang. Jika istana Xiao menawarkan untuk membeli tindakan istana obat kita, aliansi bayangan juga akan bersedia menjual mereka. Itu masuk akal, meskipun agak terpaksa. Kepala istana obat mengangguk sambil berpikir. Jangan bahas itu untuk saat ini. Saya yakin pelakunya adalah klan iblis darah dan pastinya tetua keempat bintang 8 mereka. Lan Yang bukanlah seseorang yang bisa dibunuh hanya dengan bintang 7. Bahkan jika operasinya gagal, dia bisa lolos tanpa cedera. Tanpa kekuatan bintang 8, dia mustahil dikalahkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.